Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marwah Indah, calon guru penggerak Kabupaten Kutai Kartanegara dari SMP Negeri 2 Tenggarong. Mencoba untuk merefleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan dapat menjadi ruang untuk berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan yang akan menjadi karakter bangsa Indonesia. Dalam proses pendidikan, pendidik sebagai pamong menuntun dan anak-anak diberi kebebasan untuk mengeksplorasi dirinya. Pendidik memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan bagi dirinya, sehingga mereka dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan anak sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu menghubungkan dengan kodrat zaman, menghubungkan dengan perkembangan zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti yang membentuk watak atau karakter anak merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Sebagai perpaduan antara cipta melalui proses kognitif gerak pikiran, proses afektif dengan karsa melalui perasaan dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga untuk bersemangat menciptakan karya melalui psikomotorik. Karakter dan budaya anak akan terbentuk melalui tripusat pendidikan, yaitu keluarga. Keluarga menjadi tempat yang paling utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat berseminya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk meraih kecerdasan, budi pekerti, pembentukan watak individual. Keluarga juga menjadi ruang untuk mempersiapkan hidup anak agar dapat bersosialisasi melalui lingkungan sekolah, kemudian siap untuk bermasyarakat di lingkungannya. Taman siswa sebagai cerminan proses pembelajaran Ki Hajar Dewantara memadukan pelajaran, panca indera, dan permainan yang tidak terpisah yang dianggap satu. Dalam permainan akan melatih anak melakukan perhitungan dan perkiraan atau taksiran. Selain itu, yang bersifat olahraga yang tentunya akan mendidik anak dalam hal kekuatan dan kesehatan badan, kecekatan dan keberanian, ketajaman dalam penglihatan. Karakter lainnya yang diharapkan dapat menjadikan mereka memiliki sikap tertib dan teratur. Agar pembelajaran mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam proses pembelajaran, pendidik perlu menerapkan Ingarso Sung Tolodo, di depan selalu menjadi contoh, panutan, teladan, dan memberi petunjuk. Ing Madyo Mangun Karso, di tengah membangun keinginan, kemauan, ide, prakarsa, rencana, perubahan, dan niat. Tuturi Handayani, di belakang memberikan semangat, merefleksi, mengidentifikasi kelemahan, menindaklanjuti atau memperbaiki. Dengan tahapan pembelajaran melalui menganalisa gaya belajar anak dengan metode dan pendekatan yang sesuai dengan pertimbangan
potensi, bakat, dan keunikan mereka masing-masing. Pembelajaran secara holistik yang melibatkan semua panca indera dengan menyisipkan permainan dalam pembelajaran yang akan menjadi budaya yang berkarakter. Proses pembelajaran yang pernah diterapkan adalah metode discovery learning. Melalui pendekatan mikir, siswa dapat mengalami, yaitu melakukan kegiatan atau mengamati saat proses pembelajaran berlangsung, seperti melakukan pengamatan, percobaan, berwawancara, dan mengembangkan karakter mata pelajaran baik secara proses maupun keterampilannya. Selanjutnya, mereka berinteraksi. Proses pertukaran gagasan antara dua orang atau lebih, bertukar pikiran, ide, gagasan, dan berdiskusi menanggapi pendapat orang lain. Selanjutnya mereka mengkomunikasikan, yaitu proses penyampaian gagasan atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain. Komunikasi ini bisa dalam bentuk tulisan maupun tulisan, menyampaikan ide, menyampaikan hasil kerja, melaporkan hasil percobaan, maupun melaporkan hasil diskusi kelompok mereka. Selanjutnya, di akhir mereka merefleksi pembelajaran, yaitu kegiatan melihat kembali pengalaman belajar dan mengambil pelajaran agar belajar lebih baik di masa mendatang. Terima kasih. Salam bahagia, merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.